dalam acara kita dialog interaktif yang akan hadir menyapa pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, topik yang akan kita hadirkan adalah ekspektasi partisipasi pemilih Pilkada 2020 pendengar. Ya, kalau kita berbicara mengenai pelaksanaan Pilkada di daerah kita Bangka Belitung ini, seperti yang kita tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU telah memiliki regulasi terkait penyelenggaraan Pilkada di tengah meluasnya Corona saat ini. Dan aturan ini pendengar tertuang pada PKPU nomor 6 tahun 2020 dan akhirnya diperbaharui juga melalui PKPU nomor 10 tahun 2010. Dan Pilkada serentak 2020 ini mengalami berbagai tantangan. Jadi salah satunya bagaimana upaya meyakini tingkat partisipasi pemilih agar tetap tinggi pendengar. Dan KPU juga memproyeksikan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada ini mencapai 75% pendengar ya. Nah, perumpamaan apabila tingkat partisipasi pemilih menurun, maka ini tentunya akan juga berpengaruh pada legitimasi Pilkada. Dan kendati seperti ini tentunya tidak membatalkan keabsahan dari hasil Pilkada 2020. Nah pendengar, apakah ada nanti strategi atau rekomendasi kepada penyelenggara Pilkada untuk mencegah rendahnya partisipasi pemilih? Dan yang pasti kita akan bahas di kesempatan kali ini bersama narasumber kami yang saat sekarang berada di studio ya. Yang pertama kita masih menantikan kehadiran dari Ketua KPU Bangka Belitung, Bapak Dapitri pendengar ya. Dan selain itu juga di studio sudah hadir Ketua KPU Bangka Tengah, Bapak Rusdi. Selamat siang Pak Rusdi. Selamat siang. Ya, apa kabar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Dan selain itu juga ada Ketua Lembaga Partisipasi Pengawas dan Pemerhati Pelayanan Publik LP5 Bangka Belitung, ada Bapak Jumli Jamaluddin. Selamat siang Pak. Selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jumli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan kita kembali lagi menyapa pendengar ya. Dan kita masih mencoba nanti mudah-mudahan hadir nih dari Ketua KPU Bangka Belitung, Bapak Dapitri. Dan ya ini nanti kita juga akan sebenarnya kalau ada pada Fitri kita akan bertanya kepada beliau seperti apa ya evaluasi hasil Monep yang sudah dilakukan sampai dengan sekarang ya. Saya ke Pak Jumli Jamaluddin dulu ya. Yang menarik nanti Pak Rusdi ini karena salah satunya ya Pak ya kontestan pemilu kita ya dari petahana yang meninggal dunia seperti apa nanti langkah-langkah yang akan diambil ya dari pihak KPU Bangka Tengah sendiri. Pak Jumli Jamaluddin, sejauh ini Pak, kalau kita berbicara mengenai ekspektasi partisipasi pemilih di 2020, sebelumnya kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh KPU, sepengamatan Bapak sendiri seperti apa nih Pak? Iya, terima kasih Mbak. Terkait dengan kebijakan KPU di tengah pandemi COVID-19, pada saat ini ya terutama di Bangka Belitung, saya kira memang itu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh pusat ya, oleh KPU RI itu sendiri, dan juga sudah berpedoman pada undang-undang terkaitnya. Nah saya kira untuk di daerah termasuk di Bangka Belitung ada di 4 kabupaten pemilihan Pilkada tahun ini, tentunya yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan juga Belitung Timur. KPU-nya yang pasti tetap berpedoman kepada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh pusat itu sendiri, yaitu PKPU. Nah saya kira sejauh ini yang kami lihat bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sebetulnya sudah berjalan sangat baik. Kemudian terkait juga dengan kondisi COVID saat ini, aturan-aturan yang dibuat pun saya kira sudah cukup memadai ya. Artinya di sini mereka tetap berpedoman kepada protokol kesehatan, karena ini kita pilkada di tengah COVID. Betul. Ya, jadi memang aturan-aturannya kan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelum.
Nah, saya kira terkait ekspektasi pemilih sendiri, untuk ekspektasi masyarakat, tentunya ini akan jauh sangat berbeda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau yang sebelum kita tidak dalam kondisi wabah ataupun pandemi, tapi untuk yang kali ini yang akan dilaksanakan Desember ini juga sudah mulai tahapan-tahapan akhir-akhir ini, itu jelas akan ekspektasi masyarakat akan menjadi berpengaruh besar ya. Artinya pengaruhnya yang bisa mempengaruhi adalah itu kondisi COVID itu sendiri, ya, terutama berpengaruh kepada pemilih. Selain pemilih juga penyelenggara atau pelaksana seperti KPU dan pihak-pihak terkait lainnya seperti pemerintah. Kemudian juga akan berpengaruh kepada paslon, pasangan calon, karena kondisi COVID. Kenapa saya katakan demikian sangat berpengaruh? Karena ini kan kondisi COVID ini kan masyarakat tentunya pemilih juga merasa sangat khawatir dengan kondisi wabah sekarang ini, apalagi yang di Bangka Belitung tentunya juga angkanya meningkat untuk COVID sendiri. Nah, ini akan menjadi kekhawatiran bagi masyarakat tentunya untuk misalnya nanti berkumpul ataupun melakukan ikut kampanye dan sebagainya. Nah, saya kira inilah nanti yang akan menjadi tugas berat bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bisa masyarakat tampil dalam memberi dukungan kepada pasangan calon yang didukung oleh mereka. Sekira demikian. Baik. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Jumli Jamaluddin. Pak Rusdi, mungkin saya langsung saja menanggapi yang disampaikan oleh Pak Jumli ini. Tugas berat yang memang harus dilakukan oleh KPU Pak saat ini yaitu seperti apa untuk mendongkrak agar pemilih ini mereka proaktif Pak untuk dengan sukarela datang ke TPS nantinya untuk memberikan hak pilihnya, walaupun istilahnya menyingkirkan rasa kekhawatiran yang mereka rasakan begitu Pak. Oke, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan terkait mendongkrak supaya partisipasi pemilih itu bisa maksimal di TPS dengan harapan bahwa pemilu itu bisa ikhlas datang ke TPS, itu yang paling penting. Kalau dia ikhlas berarti tidak ada unsur apapun tidak ada unsur paksaan ya Pak. Tidak ada paksaan. Sebetulnya ini juga kewajiban pemerintah daerah juga untuk mendongkrak pendidikan pemilih. Itu sudah diatur di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur tentang pemilihan bupati dan wali kota. Di pasal 133A itu bahwa pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mendongkrak partisipasi pemilih dengan berbagai macam metode yang bakal disampaikan. Yang paling penting mereka tidak mobilisasi pemilih, karena kadangkala yang maju sebagai calon baik itu cagup atau cawagupnya kadangkala itu dari ada petahana kan. Nah, terkait dengan kami, metode-metode yang kami galakkan sekarang, memang ini sekarang masih ada kendala untuk sosialisasi pendidikan pemula. Oh begitu. Karena Bangka Tengah sekarang SMA-nya diliburkan. Betul. Sebetulnya kami kemarin sudah menyusun jadwal dan menyoroti ke kepala sekolah yang ada di Bangka Tengah agar kami diberi kesempatan untuk mensosialisasikan adanya pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Tengah pada tahun 2020 ini. Karena ini belum dibuka inti besarnya karena orang sekolah melalui daring kami mencoba untuk ke pemilih perempuan, apakah itu majelis taklim inti besarnya wanita itu yang kedua. Ketiga, kami door to door juga di tempat-tempat terpencil untuk mensosialisasikan bahwa ada pemilihan di Bangka Tengah, khusus Bangka Tengah Kalau di Bangka Belitung ini ada 4 sesuai apa yang disampaikan Pak Jumli Kami pada inti besarnya sudah 2 kecamatan yang kami laksanakan itu
kami yakin walaupun kondisi sekarang sama-sama kita ketahui COVID-19 ini ya agak-agak bertambah sekarang ya. Kalau uang bertambah itu enak, tapi ini COVID, penyakit ini sangat berbahaya ya. Yeah. Tapi kami dengan program-program yang kami atur, yang kami jadwalkan, kami yakin pemilih maksimal untuk datang ke TPS. Yeah. Karena kami juga meyakinkan di TPS sangat-sangat berbeda waktu pemungutan dan penghitungannya karena menggunakan protokol kesehatan. Iya, baik. Jadi kalau dari Bangka Tengah sepertinya kesiapannya sudah benar-benar maksimal ini ya Pak ya. Baik, Pak Rusdi, kalau tadi metode yang disampaikan mungkin agak sedikit berbeda ya Pak ya, karena memang kemarin kan sudah disusun ya Pak ya bahwa untuk sosialisasinya ini dilakukan ke sekolah-sekolah, mengingat sekarang sekolahnya juga sedang tidak melakukan proses tatap muka secara langsung ya Pak ya. Apakah untuk pemilih pemula ini nantinya akan merubah metodenya Pak kepada mereka, mengingat untuk yang pemilih pemula ini juga cukup besar ini Pak? Kami memanfaatkan jaringan-jaringan internet Instagram, website yang ada di KPU Bangka Tengah. Kami informasikanlah ke masyarakat yang ada di Bangka Tengah supaya mereka tahu bahwa ada proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2020. Iya, tapi sejauh ini sudah mulai berjalan ya Pak sudah ya? Berjalan. Sudah mulai berjalan, baik. Dan sebelum itu pendengar, mohon maaf untuk Ketua KPU Bangka Belitung belum bisa hadir. Namun saat sekarang ini sudah ada perwakilan, ada Pak Wichardi selaku anggota KPU Provinsi Bangka Belitung dari Divisi Datin. Selamat siang Pak Wichardi. Baik, selamat siang Mbak. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Tadi kita sudah berbincang Pak bersama dengan dua narasumber kita, ada Pak Rusdi, kemudian ada Pak Jumli juga dari RP5 Bangka Belitung. Saya masih ingin bertanya dulu, karena ini sebagai penyelenggara tentunya harus memberikan gambaran nih kepada 4 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada ini. Baik Pak Wichardi, mungkin bisa digambarkan, kemarin dilaksanakan evaluasi MONEP ya Pak ya? Yang kemarin sudah dilaksanakan dan sampai sekarang Pak seperti apa dari pemanfaatan jadwal kampanyenya ini? Dari yang kita monitoring bersama KPU Kabupaten Kota, ini sampai saat ini jadwal kampanye itu masih berjalan sebagaimana mestinya. Hanya saja memang mungkin yang di beberapa tempat kita perhatikan itu karena sekarang ini dalam suasana pandemi corona, pengeterapan protokol kesehatan itu masih agak longgar. Agak longgar ya. Itu yang beberapa tempat yang kita lihat, yang saya misalnya monitor melalui laman-laman media sosial tim paslon. Itu yang sementara ya monitoring kita itu. Iya, jadi dari hasil monitoringnya seperti itu ya. Baik, dan pendengar, kita lanjut dulu nih beberapa pertanyaan juga dari pendengar nanti akan kita sampaikan. Dan saya ke Pak Rusdi dulu nih. Dalam proses partisipasi pemilih tentunya juga membutuhkan sosialisasi yang masif ya dari penyelenggara. Nah, dari pihak Bangka Tengah sendiri nih Pak sebagai penyelenggara sejauh ini bagaimana dari Pak Rusdi, kemudian nanti saya ke Pak Jumli ya, silakan Pak Rusdi. Kami yang sederhana sosialisasi sekarang ini kami ada stiker mobil ya. Pakai stiker mobil? Stiker mobil ada 2 stiker yang setiap Jumat nanti itu mengumumkan bahwa ada pemilihan di Bangka Tengah. Menggunakan mic yang ada di mobil itu, mobilisasi ya partisipasi pemilihnya. Karena hari Jumat itu hari yang paling tepat bahwa masyarakat libur. Jadi kami yakin dengan keliling berbentuk pakai mic tadi kan dengan corongan yang suara besar, mudah-mudahan apa yang disampaikan menggugahkan hati masyarakat untuk menentukan pemilihannya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Baik. Dan pendengar, kami juga mengingatkan Anda, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di kesempatan kali ini ya. Anda bisa menghubungi ke nomor telepon kami 0717911122. Pak Jumli, proses partisipasi pemilih membutuhkan sosialisasi yang masif tentunya ya Pak ya, sebagai dari penyelenggara tentunya. Nah, sejauh ini dari pantauan Pak Jumli seperti apa Pak?
Iya, memang seperti yang disampaikan tadi di kondisi wabah atau COVID-19 saat ini tentunya semua tahapan kegiatan termasuk KPU sendiri ya, yang selaku penyelenggara dan juga pelaksana tentunya tidak bisa semaksimal mungkin seperti yang bukan pada saat kondisi wabah. Dengan kondisi seperti ini maka mungkin syukur-syukur bisa dilaksanakan secara optimal meski tidak maksimal, itu sudah saya kira sudah cukup memadai karena memang serba dibatasi dengan protokol kesehatan dan juga memang sudah ditetapkan aturan oleh pemerintah sehingga kita tidak bisa leluasa termasuk KPU maupun Bawaslu dan sebagainya. Penyelenggaraan pilkada kali ini tentunya harus berpedoman kepada protokol kesehatan yang memang harus diperketat ya, dan dipatuhi oleh semua pihak ya, baik itu paslon, para pendukungnya dan juga termasuk semua penyelenggara dan juga pelaksananya. Maka saya kira memang ada batasan-batasan untuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPU tentunya untuk kegiatan pilkada kali ini tidak semaksimal seperti yang tahun sebelum-sebelumnya. Namun dalam hal ini saya kira meskipun tidak semaksimal seperti tahun-tahun sebelum, namun seperti yang saya sampaikan tadi bahwa KPU harus berpegang kepada juknis dan pedoman yang sudah ada. Dan tentunya juga ini akan menjadi tantangan tentunya bagi KPU dan juga pihak-pihak lainnya yang terkait dengan pilkada kali ini untuk menguatkan kepercayaan masyarakat ya terhadap penyelenggara itu sendiri. Nah, sekiranya itu memang menjadi tantangan bagi KPU ya untuk menguatkan dan meyakinkan kepercayaan masyarakat atau trust masyarakat atau trust publik kepada KPU sehingga penyelenggaraan pilkada untuk tahun 2020 tahun ini artinya tidak menurunkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya di sini pihak-pihak penyelenggara harus dengan secara profesional dan juga imparsial tentunya dan juga independen dan juga memang harus memiliki pelaksanaan pilkada yang berkualitas. Artinya memang banyak faktor tentunya untuk menentukan kualitas itu bukan hanya dari pihak KPU saja, tentunya juga dari semua termasuk pasangan calon, masyarakatnya, pendukung dan sebagainya, semua pihak yang terkait lah. Sehingga kalau itu dilaksanakan secara baik, mengikuti aturan yang benar, himbauan pemerintah di saat COVID, maka mudah-mudahan pelaksanaan pilkada di tengah wabah ini tetap berjalan secara baik dan lancar. Dan juga tentunya masyarakat dalam hal ini harus betul-betul mematuhi aturan-aturan ataupun himbauan-himbauan yang sudah disampaikan oleh pemerintah maupun pihak KPU. Baik. Dan pendengar silakan ya interaktif dari Anda, kami ajak bergabung ke nomor telepon kami yang bisa Anda sampaikan yaitu ke 071791111282. Saya Pak Kwe ke Pak Kwe Cardi dulu nih. Pak Kwe tadi dari hasil Monep ya Pak, dari hasil pemantauan memang agak sedikit longgar ya Pak ya. Nah kira-kira apa nih strategi atau langkah-langkah yang diambil oleh KPU Provinsi sendiri nih Pak agar ada semacam ketegasan juga nih yang akan dilaksanakan dari pihak KPU di Kabupaten Pak? Pertama kita sudah mengetahui bersama bahwa regulasinya itu sudah ada ya. Terakhir itu dengan PKPU, peraturan KPU nomor 13 ini saya kira tidak ada pilihan teman-teman penyelenggara pilkada baik KPU kabupaten kota sampai dengan tingkat kecamatan kelurahan itu tetap konsisten dan komitmen untuk sungguh-sungguh menerapkan peraturan itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu juga di sisi pengawasan, yaitu terutama pengawasan secara struktural oleh Bawaslu. Ini juga penting bagaimana pengawasan
terhadap pengeterapan protokol kesehatan yang tertuang di peraturan KPU itu bisa terlaksana secara baik. Nah ini yang penting. Jadi kalau dari KPU provinsi ini mengkoordinasikan dan memastikan agar regulasi yang ada itu betul-betul ditaati oleh penyelenggara, ya khususnya KPU dan jajaran sampai ke bawah, sehingga peserta juga ikut dalam artian tanda kutip dipaksa untuk mengikuti regulasi yang ada. Gitu. Hanya sekarang memang faktanya itu masih longgar. Betul. Masih longgar. Nah, kelonggaran ini tentu kalau melihat regulasi yang ada itu tidak pandangan bahwa kita ada daerah atau wilayah yang warna-warninya sama, itu tidak. Jadi mau warna hijau, merah, kuning itu regulasi itu sama ya. Jadi tidak ada diskresi itu. Ya, jadi misalnya di tempat di Kabupaten Belitung Timur misalnya yang mungkin kalau kita lihat dari report gugus tugas COVID itu relatif lebih cerah hijau. Tapi ya regulasi tidak membatasi soal yang hijau misalnya longgar, tidak, semuanya sama harus ketat dengan protokol COVID itu. Baik. Ya. Dan pendengar kita ke pendengar dan nanti ini ke Bangka Tengah ini sepertinya ada yang nanti pengen tanya lebih dalam juga berkaitan dengan hal-hal yang mungkin nanti akan diambil ya, langkah-langkah yang akan diambil oleh pihak KPU Bangka Tengah ya, karena ada salah satu kontestan pemilu yang kemarin itu meninggal dunia ya. Mungkin ada hal-hal lain yang nanti akan dilaksanakan oleh pihak KPU Bangka Tengah. Kita ke pendengar kita dulu, ada Pak Mirwan yang ada di seputaran Sungai Liat. Ya, kalau mendengarkan perbincangan dari narasumber ini, jika memang partisipasi pemilih menentukan tingkat demokrasi dan juga pemerintah bersikukuh nih, pilkada akan terus dilaksanakan. Apakah ada jaminan nih untuk masyarakat tidak terpapar, mengingat kerentanan akan menimbulkan klaster penyebaran corona baru di masyarakat? Dan masyarakat itu sebenarnya bukan tidak mau memilih Pak, tetapi resiko yang harus dihadapi. Nah itu dari Pak Mirwan di Sungai Liat. Silakan. Mungkin tiga narasumber yang menanggapi ini. Silakan Pak. Saya dulu ya. Saya kira begini. Tren saya ingin melihat ke belakang dulu sedikit. Sebetulnya terkait dengan ekspektasi partisipasi masyarakat khususnya di Bangka Belitung. Kita di 2020 ini sebetulnya ada dua ekspektasinya. Yang pertama di kondisi sebelum Maret ke bawah, jadi sebelum bulan April ya. Nah, ekspektasi kita itu masih tinggi sebetulnya. Jadi kita masih punya harapan besar masyarakat akan berpartisipasi untuk menyukseskan pilkada di 2020 ini. Nah, di Maret April ke atas itu ekspektasi kita menurun. Ya. Nah, ini karena memang situasi global pandemi COVID-19 ini ya memaksa kita dan penyelenggara serta pemerintah untuk menyesuaikan ekspektasi itu. Ya, kita mengambil langkah-langkah misalnya secara regulasi pilkada dihentikan dulu sementara, kemudian dilanjutkan istilahnya diundur sampai ke yang sebelumnya 23 September diundur ke Desember 9 Desember. Nah, dalam rentang itu, nah itu ekspektasi kita terhadap partisipasi masyarakat itu menurun. Karena suasana pandemi. Nah, terkait apa yang ditanyakan oleh Pak Mirwan. Pak Nirwan itu. Nah, dalam rangka memenuhi ekspektasi itu, pertama KPU selaku penyelenggara dan regulator ini mengaplikasikan secara ketat protokol kesehatan terkait penanganan COVID-19 itu. Nah, ini dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu pilkada yang saya maksudkan, ini protokol COVID kesehatan itu semaksimal mungkin untuk secara ketat diterapkan. Nah, dari sisi penyelenggara mulai dari tahapan perencanaan ya sampai di tengah jalan kita harus merealokasi anggaran. Anggaran yang sebelumnya normal itu menjadi anggaran new normal ini semuanya harus mengalokasikan anggaran terkait protokol kesehatan terkait protokol kesehatan. Nah, misalnya saja untuk 4 kabupaten di Bangka Belitung ini itu yang kita lihat perbandingan antara anggaran
protokol kesehatan dengan anggaran sosialisasi ini ada disparitas yang agak tinggi. Dari 4 kabupaten ini, misalnya anggaran untuk sosialisasi pendidikan pemilih itu hanya sekitar 4 miliar saja untuk 4 kabupaten kota. Tapi anggaran untuk melaksanakan protokol COVID-19 itu hampir 8 miliar, artinya berbanding 2 kali lipat. Nah, jadi prioritas kesungguhan dari penyelenggara ini terkait pengeterapan protokol kesehatan itu sangat serius, sangat tinggi. Mulai dari regulasinya sampai setiap tahapan itu bagaimana social distancing, physical distancing itu menjadi fokus. Kemudian alat pelindung diri baik untuk penyelenggara, ya, kemudian untuk pemilih itu juga diprioritaskan. Misalnya saja untuk nanti di tahapan pemungutan suara yang kita sering istilahkan dengan pencoblosan itu sudah diperhitungkan dan sudah direncanakan secara teliti oleh teman-teman kabupaten kota, baik di dalam regulasinya maupun di dalam perencanaan anggaran, sampai sekarang mungkin dalam proses persiapan untuk penyiapan APD untuk pemungutan hitung suara. Sempat misalnya ada pertanyaan masyarakat, tuh bagaimana alat coblos yang digunakan secara bergantian oleh atau secara berjamaah oleh pemilih. KPU dan khususnya penyelenggara pemilihan termasuk KPU Bangka Tengah dalam hal ini, itu alat coblos, paku coblos itu memang digunakan secara bergantian. Tapi setiap pemilih itu sudah disediakan sarung tangan yang sarung tangan plastik, ya kalau tidak salah Pak Presidi, Pak Presidi. Jadi setiap pemilih itu sudah disediakan. Nah, jadi misalnya satu TPS ada 300 pemilih, itu sudah disediakan 300 set untuk pemilih. Jadi itu misalnya keseriusan KPU, mulai dari tahapan regulasi, bagaimana mengatur tempat duduk, bagaimana mengatur kedatangan, ya, bagaimana mengatur bagaimana pelaksanaan pencoblosan, itu prinsip social distancing, prinsip physical distancing itu sudah diterapkan di dalam regulasi. Nah, tinggal bagaimana nanti kepatuhan pemilih terhadap regulasi atau protokol kesehatan yang diterapkan di dalam tahapan pemungutan suara. Nah, itu yang penting. Ini ketaatan pemilih, ya, ketaatan pemilih. Nah, di awal-awal ini yang penting juga itu menjadi tanggung jawab bersama agar regulasi atau protokol terkait pemungutan suara itu tidak hanya KPU penyelenggara yang mensosialisasikannya, karena ada keterbatasan juga KPU. Tadi sudah disampaikan misal Pak Rusdi, agak sulit untuk menyampaikan secara berkelompok terorganisasi misalnya, jadi agak sulit. Nah, berarti kan memang harus menyampaikan melalui media-media yang bisa menyentuh dan sampai ke masyarakat itu. Baik. Saya kira itu. Iya. Kemudian Pak Jumli mungkin menambahkan Pak, tadi disampaikan oleh Pak Mirwan di seputaran Sungai Liat. Jadi sebenarnya mereka butuh jaminan begitu ya, jaminan agar mereka sebenarnya nggak mempermasalahkan Pak pemilihannya, tapi jaminan agar mereka tidak terpapar begitu. Tapi kalau mendengarkan dari yang disampaikan oleh Pak Kwit tadi, berarti kesiapan itu memang sudah benar-benar maksimal. Betul, ya Pak ya, tinggal penerapan actionnya nanti ya Pak ya, pas hari pelaksanaan begitu. Silakan Pak Jumli. Ya, memang mungkin bukan hanya Pak Mirwan saja ya, hampir semua orang mengkhawatirkan pilkada kali ini dilaksanakan di tengah COVID pada tahun 2020 ini. Termasuk saya juga, semestinya pun saya di Kota Pangkal Pinang, tapi saya mengkhawatirkan juga. Namun jika saya melihat dari sisi terutama protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah, maka memang itu sudah cukup memadai sebetulnya. Namun tinggal pelaksanaannya seperti apa. Nah, jangan sampai nanti dengan ketentuan dan ketetapan protokol yang sudah ada bahkan menjadi abai untuk semua, baik itu KPU sendiri misalnya maupun Bawaslu dan sebagainya, masyarakat, sehingga kadang-kadang tidak mungkin bisa mengontrol masyarakat sebanyak itu. Nah, inilah yang memang harus sesuatu pekerjaan yang luar biasa bagi KPU sebetulnya untuk menindaklanjuti sebuah kegiatan atau tahapan yang juga secara
dengan luar biasa. Dan jangan sampai nanti justru pelaksanaan pilkada kali ini seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Mirwan tadi, justru bukan pesta demokrasi tapi pesta COVID. Nah, itu, ya. Nah ini saya kira memang tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pihak KPU memang harus memiliki standar yang memang khusus untuk pelaksanaan COVID, pelaksanaan pilkada di tengah wabah kali ini. Saya kira memang harus betul-betul semua pihak untuk mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Dan saya kira dalam hal ini aparat keamanan termasuk Polri dan TNI termasuk yang di daerah, saya yakin memang mereka sudah siap untuk mendukung dan membantu terutama di sisi keamanan dan kepatuhan masyarakatnya terhadap pelaksanaan kepatuhan protokol kesehatan pada saat pelaksanaan Pilkada 2020 di 4 kabupaten ini. Iya, baik. Saya ke Pak Rusdi. Pak Rusdi, ini kalau kita berbicara mengenai KPU Bangka Tengah, nah bagaimana Pak untuk proses verifikasi data pemilih sampai sekarang nih Pak? Mungkin sedikit informasi dulu sebelum nanti kita ke calon bupati yang kosong ini ya Pak yang kemarin seperti ini. Sebelum dijawab, boleh saya menjawab apa yang dipertanyakan oleh Pak Mirwan? Ya, boleh, silakan. Ini pertanyaan yang cukup menarik, bahwa beliau bilang masyarakat tetap memilih, tapi hanya khawatir dengan risiko. Berarti ini Pak Mirwan ini pasti menggunakan hak pilihnya setiap ada pemilihan ataupun pemilu. Ini saya kasih aplaus dengan Pak Mirwan. Saya jawab dengan sebuah pantun untuk Pak Mirwan ya, biar ini agak menarik. Jahe merah terasa pedas, paling enak dicampur madu. Gunakan hak pilih dengan cerdas. Mantap. Agar dapat pemimpin yang bermutu. Keren ini ya. Seperti yang disampaikan Pak Kuit, perlu saya pertegaskan lagi ataupun saya tambahkan lagi apa yang disampaikan anggota KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Banyak sarana dan prasarana yang kami siapkan terkait protokol kesehatan. Selain sarung tangan, masker juga termogan. Jadi kami sangat mengharap Pak Mirwan ya, informasikan lagi ke masyarakat, jangan khawatir bilang bahwa proses pemungutan nanti ke depan insya Allah berjalan lancar, partisipasi pemilihnya tinggi, dan protokol kesehatan tetap kami terapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, itu aja Pak Mirwan. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu, sekarang mengenai data pemilih, sekarang ini di tingkat desa telah memplenokan rekap DPS-HP, daftar pemilih daftar pemilih sementara hasil perbaikan yang dilaksanakan pleno di tingkat desa tanggal 6 kemarin. Di tingkat kecamatan ini kemarin tanggal 8 ya, rekap plenonya tanggal 8, di KPU nanti jadwal terakhir tanggal 16. Rapat internal kami mengenai data pemilih ini kami plenokan untuk ditetapkan sebagai DBT pada tanggal 15, walaupun jadwal terakhir sampai tanggal 16. Dan ini proses pemeteran data ini insya Allah karena kami intens komunikasi dengan Dinas Dukcapil juga, termasuk Bawaslu punya peran juga untuk mengantisipasi supaya pemilih itu benar-benar terdata ya. Walaupun nanti seandainya tidak data, nanti bisa menggunakan pilih di hari H ya. Tapi kami yakin karena koordinasi intens, insya Allah lah bahwa data pemilih yang bakal kami tetapkan pada tanggal 15 semuanya terdata lah, itu harapan kami. Iya baik. Kemudian waktu pelaksanaan ini kapan Pak? Untuk data pemilih ini? Batas akhirnya? Batas akhirnya tanggal 16 pada dasarnya. 16 ya. Untuk dijadikan DPT. Tapi kami menetapkan tanggal 15 sesuai dengan rapat internal. Oh begitu. Jadi tetapkan tanggal 15 ya. Baik. Saya ke Pak Kwit dulu nih. Pak Kwit, sejauh ini koordinasi yang sudah dilakukan oleh pihak KPU provinsi seperti apa Pak untuk mengakomodir 4 kabupaten yang melaksanakan pilkada serta khususnya terkait mengenai angka data pemilih ini Pak? Oh ya. Saat ini tadi sudah disampaikan Pak Rusdi, 4 kabupaten ini sedang melaksanakan tahapan penyusunan daftar pemilih. Nah, daftar pemilih itu yang sedang diproses oleh teman-teman itu adalah daftar pemilih sementara yang diperbaiki. Nah, ini yang perbaiki. Nah, sampai dengan hari ini itu proses perbaikan daftar pemilih sementara itu dilakukan oleh
teman-teman di PPK atau di tingkat kecamatan, di tingkat desa kelurahan sudah selesai, dan di tingkat kecamatan sekarang sedang berlangsung. Nah, nanti sampai dengan tanggal 16 Oktober itu dilakukan oleh teman-teman kabupaten kota. Itu akhirnya adalah daftar pemilih tetap. Nah, KPU provinsi ya pertama ini secara ketat melakukan kontrol monitoring terhadap KPU kabupaten kota di dalam proses penyusunan daftar pemilih tetap ini. Nah, KPU provinsi juga melakukan asistensi terhadap teman-teman kabupaten. Jadi asistensi yang kita lakukan, kita membentuk semacam tim pengolah data di tingkat provinsi. Kita bantu KPU kabupaten untuk mencermati data antar kabupaten. Nah, jadi antar kabupaten misalnya Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan, dan Belitung Timur kita cermati, dan kita juga masih kita cek silang, dan itu masih kita temukan ada sekitar 1000 data pemilih ganda antar kabupaten ya. Iya, karena itu ada daerah perbatasan ya Pak. Itu data pemilih ganda, dan itu sudah kita turunkan ke kabupaten dan ke tingkat kelurahan desa untuk dicermati atau diverifikasi atau difaktual. Jadi KPU provinsi melakukan monitoring sampai dengan asistensi. Meskipun secara langsung kami tidak melaksanakan pemilihan 2020, tapi sebagaimana ditugaskan oleh KPU dan undang-undang tentunya bahwa KPU provinsi itu secara ketat melakukan koordinasi dan asistensi terhadap kabupaten. Nah, untuk 4 kabupaten ini itu kita dapat sementara daftar pemilih sementara ini sekitar ini bermain data nih Pak. Saya sebetulnya ada ini ya. Itu sekitar 400 hampir 500 ribu pemilih ya. Nah, ini yang sedang diproses oleh teman-teman. Nah, mudah-mudahan pada saat penetapan daftar pemilih tetap itu sudah mengakomodir warga negara yang domisilinya di 4 kabupaten ini sudah masuk di dalam daftar pemilih. Nah, kalaupun mungkin saja kita memaklumi di situ masih ada nanti daftar pemilih yang atau warga negara yang belum masuk, nah itu kita pastikan hak pilihnya tidak akan hilang dan tetap terlayani di tanggal 9 Desember sepanjang warga negara itu benar-benar berdomisili di daerah pemilihan di salah satu kabupaten tersebut dan memiliki identitas kependudukan EKTP. Nah, mungkin pada saat ini itu proses penyusunan daftar pemilih sedang berlangsung. Itu warga negara bisa saja itu belum terakomodir dalam DPT. Itu karena misalnya saja kita menemukan ribuan data pemilih yang tidak memenuhi syarat, itu ternyata sebagian besar itu banyak yang pindah domisili. Domisili. Secara fisik domisilinya berpindah, tapi secara administrasinya tidak. Nah, itu yang kadang-kadang mau bingung ya Pak ya. Terjadi. Ya, termasuk di Bangka Tengah juga ya Pak Rusdi ya. Jadi banyak warga Bangka Tengah itu sebetulnya warga Pangkal Pinang. Warga Pangkal Pinang, tapi secara administrasi mereka masih di Pangkal Pinang. Itu tidak kita daftarkan di dalam daftar pemilih. Jadi meskipun sudah bertahun-tahun tinggal di wilayah Bangka Tengah, misalnya yang di perbatasan Pangkalan Baru, Kampung Dul, kemudian di arah ke Sungai Selan itu misalnya Terak, Pedindang, itu banyak di situ. Nah, kalau tidak secara administrasi tidak terdaftar di Bangka Tengah, itu tidak bisa kita layani. Meskipun sudah tahunan atau mungkin sudah mendekati puluhan tahun tinggal di Bangka Tengah, itu tidak bisa. Ya, ini memang problem tersendiri, problem administrasi kependudukan sebetulnya. Nah, tapi eksesnya kan sampai ke soal ini kan hak konstitusi sebetulnya. Nah, kita juga ada keterbatasan, yaitu keterbatasan yang yang diatur oleh undang-undang. Nah, kita tidak bisa juga menjangkau seperti itu. Tapi ketika nanti pemilihan anggota DPR legislatif, nah itu bisa terlayani nantinya. Baik. Dan pendengar silakan kami ajak Anda berinteraksi bersama kami. Baru ada Pak Mirwan yang bergabung. Dan sebelum saya ke Pak Jumli, kita dengarkan dulu yang mau lewat saat ini. Anda sedang mendengarkan dialog interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Baik pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita lanjut sembari menantikan telepon dari pendengar kita. Saya ke Pak Jumli. Pak Jumli, dalam verifikasi pendataan pemilih ini seringkali kan seperti yang disampaikan oleh Pak Kwit tadi, ada data ganda, kemudian ada yang pindah jiwa, kemudian penduduk yang meninggal yang masih terdata. Seperti apa ini Pak? LP5 Bangka Belitung juga menyikapi dan solusi yang bisa diberikan kepada pihak KPU seperti apa nih Pak Jumli? Iya,
memang akhir ini saya membaca di beberapa media juga memang ada seperti misal contohnya di Bangka Selatan yang saya baca ya yang dipublikasi ke media ada data ganda. Namun saya kira ini adalah merupakan tugasnya Bawaslu tentunya setempat untuk melakukan pengawasan terkait dengan perbaikan dengan adanya data ganda, dan bukan mungkin bagi semua Bawaslu yang ada di 4 daerah yang pemilihan pilkada tahun ini. Saya kira memang harus proaktif, dan tentu adanya temuan seperti di Bawaslu Bangka Selatan sebetulnya kami memberikan apresiasi ya, karena mereka sudah proaktif untuk bekerja, sehingga artinya bukan menentukan ini bukan salah siapa atau salah siapa, tapi ini adalah temuan yang untuk diperbaiki ke depan. Betul. Dan saya kira memang harus proaktif ya Bawaslu nanti berkoordinasi dengan KPU dalam rangka untuk melakukan perbaikan adanya pendataan ganda tersebut. Saya kira mungkin ya karena memang ada juga yang meninggal dunia sudah masih terdata dan sebagainya. Saya kira ini memang harus butuh sinergi dan kerjasama terutama dengan pihak Dukcapil ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan juga berkoordinasi dan sinergi dengan pihak KPU dan juga pihak-pihak terkait lainnya. Saya kira persoalan-persoalan itu harus jika ada temuan harus cepat diselesaikan agar ini tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari. Iya, baik. Saya ke Pak Rusdi ini jagoannya kosongnya Bangka Tengah ya saat sekarang nih. Nah, kira-kira nih Pak, karena ada salah satu calon yang meninggal dunia kemarin, seperti apa nih regulasi yang dilakukan oleh pihak KPU Bangka Tengah ini Pak? Kami telah menyampaikan surat layangan tertulis nomor berapa lupa, 169 kalau salah suratnya, lupa ingat ya. Terus setelah itu kami tatap muka juga bahwa surat yang kami layangkan itu pada hari Minggu pas ya, bahwa partai pengusul berhak mengusulkan pasangan calon pengganti dengan alasan karena berhalangan tetap tadi kan, berarti meninggal, kita anggap memang meninggal. Disampaikan atau didaftarkan untuk mengusul pasangan calon itu paling lambat 7 hari sejak berhalangan tetap. Jadi tanggal 4 sampai tanggal 10 batas akhirnya. Untuk tanggal 4 sampai tanggal 9 itu jam kerjanya jam 8 pagi sampai jam 16 WIB waktu Indonesia bagian Barat. Untuk tanggal 10 itu final. Mereka menyampaikan untuk pengusulan calon pengganti itu jam 8 pagi sampai jam 24 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini kami masih menunggu terkait siapa bakal calon penggantinya, kami tetap menunggu pada tanggal 10 nantilah. 10 apa Pak? 10 Oktober ini. Oktober ini? Ya. Berarti besok ya? Iya, besok terakhir finalnya ya Pak ya? Iya, masih menunggu ya. Mudah-mudahan nanti ada kabar. Kita sudah berada di penghujung Pak. Nah, ini saya ke KPU Provinsi dulu. Baik. Pak Kwit, ini seperti apa nih Pak? Mungkin sekaligus menjawab apa yang tadi sudah kita perbincangkan ya. Ini terkait ya bagaimana dari target partisipasi pemilih seperti apa untuk pelaksanaan Pilkada 2020 ini, seperti dari hasil pemantauan dari 4 kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak ini Pak. Ya. Di awal tadi sudah saya sampaikan di 2020 ini sebetulnya kita ada 2 ekspektasi. Ekspektasi ya. Di Maret ke bawah itu ekspektasi kita masih tinggi. Masih tinggi. Kita menargetkan partisipasi masyarakat itu di 77,75%. 77 ya. Nah, ini ada dasarnya sebetulnya melihat ke angka-angka partisipasi di pemilu sebelumnya. Nah, misalnya kita lihat yang terakhir di pemilu 2019 itu untuk tingkat provinsi itu ya sudah di angka 82%. Di 4 kabupaten ini itu rata-rata di atas 85%. Nah, tapi secara nasional itu kita hanya menetapkan sekitar 77,75%. Itu di kondisi di bulan Maret. Nah, setelah bulan Maret ini karena pandemi COVID-19 itu ekspektasi ini, angka ini kita turunkan. Itu hanya sekitar 75%. Nah, di
ini setelah melihat kecenderungan yang terjadi sekarang ini ya. Nah, namun dari angka ini, dari 75% ini misalnya kita lihat ke belakang saja di beberapa pilkada terakhir, di pilkada 2017 itu pilkada pemilihan gubernur, kemudian Bangka Tengah ini termasuk di 2015 ya, itu angkanya masih di kisaran 70 sampai 77% sebetulnya. Jadi kita masih masih berharap ini target ini bisa tercapai. Nah, hanya saja untuk mencapai target ini yang butuh kerja keras banget ya Pak ya. Kerja keras bukan hanya penyelenggara saja, ya bukan hanya penyelenggara. Jadi ada 4 elemen yang ini mesti sinergi. Yang pertama tentu penyelenggara. Penyelenggara ini apa yang disampaikan Pak Jimli itu bukan hanya Bawaslu saja, tapi KPU. Nah, KPU ini bagaimana secara konsisten menerapkan tahapan, apalagi sekarang dengan protokol COVID-19 itu. Nah, satu sisi juga Bawaslu, ya. Nah, Bawaslu ini juga. Nah, yang kedua itu elemennya elemen peserta. Nah, elemen peserta ini terkait dengan bagaimana kapasitas seorang figur calon yang ditawarkan oleh partai politik, ya. Proses rekrutmen mereka dan bagaimana juga visi misi yang ditawarkan oleh paslon maupun partai politik ke masyarakat pemilih. Nah, terkait dengan protokol COVID-19, kita memang punya tagline itu pilkada sehat, ya. Pilkada sehat ini artinya tidak hanya sukses pilkadanya, partisipasi masyarakatnya bagus, tinggi, target partisipasi tercapai, juga kesehatan masyarakat dan penyelenggara ini penting, jangan sampai abai. Sehingga pilkadanya berlangsung apa yang disampaikan dengan Pak Jimli tadi, pilkada sehat. Kemudian figur calon yang terpilih adalah figur calon yang sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, ini elemen peserta. Yang ketiga, ini elemen pemilih. Nah, elemen pemilih ya tentu memang yang menjadi pemutus menentukan terpilih tidaknya calon, sukses tidaknya pilkada ini adalah pemilih. Misalnya kehadiran pemilih, kedatangan pemilih di TPS. Kemudian seberapa banyak pemilih yang datang, seberapa banyak pemilih yang menggunakan haknya, kemudian seberapa banyak calon pemilih yang memilih calon atau tidak memilih calon. Nah, ini menentukan nanti kualitas pilkada kita. Nah, yang keempat ini elemen supporting. Nah, jadi pendukung ini pemerintah daerah, ya, termasuk NGO seperti lembaga yang dipimpin Pak Jimli ini penting. Sekalipun Pak Jimli misalnya NGO-nya tidak berada di dapil yang menyelenggarakan pemilihan serentak ini, tapi hal-hal kampanye yang dilakukan, kampanye dalam artian bukan mendukung atau kontra terhadap pasangan calon, bukan, tapi mengkampanyekan pilkada sehat yang dilakukan lembaga NGO ini juga penting. Pemantau pemilu juga penting. Nah, jadi 4 elemen ini akan membantu KPU mencapai ekspektasi itu. Baik. Ini penting sekali. Nah Pak Rusdi, dari yang disampaikan oleh Pak Kwit tadi, dari Bangka Tengah sendiri seperti apa Pak? Optimis nih Pak, target yang tadi sudah disampaikan ini bisa diwujudkan ini Pak? Kami hanya berkeyakinan ya, sesuai dengan program-program yang kami bakal laksanakan. Mudah-mudahan ya sesuai dengan target ya, target nasional 77,5%. Insya Allah lah, mudah-mudahan tercapai apa yang menjadi target kami. Jadi lebih digencarkan lagi sosialisasi dan segala macam ya Pak ya untuk ini ya. Kemudian saya ke Pak Jumli, ini sebenarnya dari pendengar juga ya. Kalau dari kacamata LSM sendiri nih Pak Jumli, seperti apa tingkat partisipasi pemilih dalam perhelatan pilkada kali ini di tengah pandemi, dan barangkali ada hal-hal ini yang ingin disampaikan terutama buat masyarakat kita agar partisipasi pemilih kita ini meningkat dan jangan ada rasa khawatir yang berlebihan pada masyarakat kita ini. Ya baik Mbak. Kalau rasa khawatir sudah jelas. Sudah Mbak. Jelas, iya. Namun saya kira kalau saya sih melihat bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman di KPU, Bawaslu, pemerintah dan juga paslon itu sendiri dan juga masyarakat saat ini, maupun dengan dukungan pihak kepolisian dan TNI dan juga lembaga-lembaga NGO seperti yang disampaikan oleh Pak Kwit tadi. Kalau saya sih yakin saja bahwa pemilu pilkada di 4 kabupaten 2020 di Bangka Belitung ini akan berjalan
baik, lancar, dan juga insya Allah akan berjalan secara aman, kondusif, dan damai. Dan saya yakin juga ekspektasi pemilih bisa ditargetkan mungkin kalau saya menarget mungkin sekitar 65% atau 60% sudah bagus, karena memang kondisi menghadapi COVID. Ya syukur-syukur seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kwit tadi, anggota KPU Bangka Belitung tadi, 75% itu alhamdulillah seperti yang ditargetkan. Tapi kalau saya melihat bahwa pilkada meskipun di tengah COVID, saya kira tak sesuai dengan tahapan dan juga aturan-aturan serta pengamanan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait selama ini sudah berjalan baik, dan tinggal nanti masyarakat juga yang harus proaktif dalam hal ini, artinya jangan sampai golput lah kan itu, karena dia memiliki hak suara, dan hak suara itu bagi masyarakat adalah sangat penting untuk menentukan pemimpinnya sendiri untuk 5 tahun ke depan. Dan sekali lagi untuk ekspektasi pemilih saya yakin akan tetap tinggi meskipun tidak secara maksimal seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan mungkin harapan saya kepada paslon juga, berilah visi misi yang secara jelas kepada masyarakat, kepada pemilihnya, agar memang nanti masyarakat yakin dan dapat memilih pemimpinnya yang secara berkualitas. Dan juga kepada masyarakat itu sendiri, saya berharap tentunya untuk selalu mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, baik itu KPU, Bawaslu, dan sebagainya yang terkait di Pilkada 2020 ini. Kira begitu, Mbak. Baik, Pak Kwit, mungkin terakhir sebelum kita closing ya Pak ya, dan juga nanti Pak Rusdi mungkin bisa melengkapi, kira-kira apa nih Pak yang mau disampaikan kepada masyarakat Bangka Belitung ya, agar mereka ya seperti yang disampaikan oleh Pak Mirwan tadi, bahwa masyarakat pada dasarnya mereka ingin memilih ya Pak ya, pada dasar mereka memilih, hanya saja kekhawatiran itu. Nah mungkin bisa ada statement lah yang bisa diberikan kepada masyarakat kita berkaitan dengan ini Pak. Satu yang pertama ya, melihat dari kecenderungan angka dari analisis kita, setiap pemilu, setiap pilkada ini ada 2 trennya. Untuk pemilu maka trennya ekspektasi itu selalu naik. Selalu naik pasti ya Pak. Tapi untuk pilkada trennya ekspektasinya itu agak selalu menurun. Nah ini yang terjadi itu sebetulnya. Nah, kita tentu berupaya semaksimal mungkin agar setiap tahapan pelaksanaan pilkada itu bisa terlaksana secara terjadwal. Kemudian yang dibutuhkan bisa kita siapkan secara baik. Kemudian juga pesertanya bisa mengikuti melaksanakan tahapan juga secara baik. Nah pemilih akhirnya bisa melaksanakan hak konstitusinya pada tanggal pemungutan suara itu juga secara baik. Itu hal-hal yang kita lakukan secara umum saja. Nah, yang paling pokok ketika pilkada diselenggarakan di pandemi COVID-19 ini sebetulnya kita bukan hanya sekedar berpilkada saja. Kalau di suasana normal barangkali ini menjadi semacam prosedur tetap di dalam sebuah negara demokrasi dan sampai di tingkatan lokal. Nah, tapi sebetulnya di suasana pandemi COVID-19 ini, ketika negara misalnya hadir membantu rakyatnya, membantu warga negaranya, menolong warga negaranya, hadir dengan bantuan langsung tunai misalnya, hadir dengan dukungan regulasi, hadir dengan bantuan kepada buruh dan segala macam, sembako dan segala macam. Nah, regulasi mengatakan di tahun 2020 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 kita secara terjadwal menyelenggarakan pilkada. Pilihan negara mau pilkada atau tidak. Nah, negara tetap hadir, ya. Negara dalam hal ini di situ ada KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian pemerintah dan DPR tetap berkomitmen hak-hak konstitusi warga negara sekalipun di masa pandemi itu harus dilayani. Jadi tidak ada pilihan bagi kita terhadap hak-hak konstitusi warga negara yang sudah terjadwal di tahun 2020 ini tetap harus dilayani. Jadi
ini bukan hanya sekedar berpilkada, bukan hanya sekedar memilih calon, tapi yang lebih penting adalah kewajiban negara melayani warga negaranya terkait hak-hak konstitusi. Sekalipun di masa pandemi, negara tidak boleh abai. Baik. Itu penting. Iya, baik. Dan sedikit Pak Rusdi, mungkin sebelum kita closing, Pak. Kami dari Kabupaten Tengah, bahwa pada dasarnya sudah cukup jelas juga apa yang disampaikan Pak Kuit. 4 elemen ini harus sangat berperan aktif untuk mensosialisasikan kan. Tapi kami titik beratkan kepada peserta pemilihan. Kalau peserta pemilihan ada 2 item yang harus disampaikan kepada masyarakat atau pemilih. Pertama sosialisasi, kedua kampanye supaya masyarakat itu tergugah hatinya untuk memilih. Tapi yang dititik beratkan untuk peserta pemilihan itu adalah memberi pendidikan pemilih. Karena kalau kita memberi pendidikan pemilih yang bagus, kami yakin masyarakat itu tergugah hatinya untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Baik. Ya, itu aja intinya. Baik Pak Jumli dan juga Pak Kuit dan juga Pak Rusdi, terima kasih banyak sudah menemani pendengar kita dalam dialog interaktif untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan acara ini. Kita jumpa lagi dalam kesempatan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Interaktif RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Sampai jumpa.